Alright, selamat datang di channel Uncle Joe. Channel bisnis kopi, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Kali ini gue mau bahas, bukan mau bahas ya, mau bedah lah. Kita mau bedah kasus yang lagi viral ya. Sengaja gue bahasnya baru sekarang, gue pengen lihat dulu bola saljunya sejauh mana ya. Soal espresso. Ya, seperti yang kalian tahu viral banget soal barista julid ya, katanya julid gituin konsumen dan netizen beraksi gitu ya. Rumah Sekara di Bandung ya. Ini posisinya gue sebagai sesama pemilik coffee shop, gue cuma pengen ya berkomentar sedikit lah soal ini. Dan gue di posisi yang cukup netral, tapi kita pengen ambil satu pelajaran dari kasus ini, di mana ada beberapa poin yang menurut gue bisa kita petik pelajarannya. Tapi ini terlepas dari ini settingan atau enggak ya, kita bisa berasumsi bahwa ini adalah memang S3 marketingnya ya. Toh pada akhirnya mereka juga tetap bikin konten yang seperti itu juga gitu ya, yang berkaitan sama espresso, permintaan maaf dan lain-lain. Ya ini satu hal yang menarik menurut gua. Kita anggap ini kejadian memang tidak disengaja ya, nggak ada niat, tidak ada planning lah dari si Rumah Sekara. Ya kita anggap asumsinya itu dulu. Nanti ada asumsi kedua adalah bahwa ini adalah memang goalsnya mereka ada tujuan, ada sengaja dibikin gitu untuk viral. Jadi ada dua asumsi ya. Kita bedah bersama kasus Rumah Sekara. Let's go. Ya, jadi begini. Kan ada kasus ya, Rumah Sekara itu di Bandung. Anyway, gue nggak kenal sama ownernya, tapi gue juga dia juga nggak pernah ikut workshop gue, dan posisinya di Bandung. Mereka juga nggak kenal gue juga nggak kenal mereka. Jadi ini pure hanya gue membedah aja ya, buat mungkin satu pelajaran buat kita semua sebagai owner coffee shop ataupun barista-barista yang mau buka kedai kopi nantinya. Oke, yang pertama adalah ada 3 poin yang menurut gue kita perlu pelajari bersama, kita bedah bersama. Yang pertama adalah sisi dari owner ya. Ya, anggap asumsi pertama adalah ini sesuatu yang tidak diduga, bukan planning mereka. Ini sesuatu yang nggak sengaja lah ya, bukan rencana mereka. Ya kita asumsikan seperti itu dulu. Pertama ya, owner ini jadilah seperti Raja Wali ya. Mungkin tertimpa badai begitu besar di awal-awal pembukaan, dan juga berusaha untuk ini bikin konten-konten gitu ya, berusaha untuk narik audience, traffic. Kita anggap ini memang sesuatu yang musibah lah ya, musibah bagi Rumah Sekara. Tapi poin gue satu, buat ownernya semangat, dan gue di posisi mensupport, mendukung teman-teman owner di Rumah Sekara. Dan ya sangat disayangkan aja bila kejadian ini membuat kita down. Mungkin kita ngalamin down, tapi jadilah seperti Raja Wali ya. Dia terbang membentangkan sayapnya di tengah badai ya. Beda sama chicken. Chicken itu wek. Jadi dia mengepakkan, kalau ada masalah dikit langsung. Tapi Raja Wali enggak. Dia terbang di atas badai. Bahkan dia berusaha untuk dapat angin yang lebih kencang supaya dia bisa menukik. Wah, indah ya kalau kalian lihat deh, kalau Raja Wali terbang itu kan bener-bener dia membentangkan sayapnya, dia wah asik banget deh. Walaupun kencang gitu angin di sana. Tapi beda sama ayam. Ya disenggol dikit langsung wah gitu ya. Dia buat teman-teman Rumah Sekara, harapan gua kalian tetap semangat. Pasti akan berlalu ya. Yang kedua adalah mungkin buat Rumah Sekara, fokus aja sama goalsnya. Ya mungkin gelombang ini bisa kalian manfaatkan untuk momentum hal-hal yang lebih positif ya. Mungkin kalau memang disengaja konten ini ya kurang positif hasilnya. Jadi
mungkin dibuat yang lebih positif nanti ke depan. Memang ada plus minus sih nanti hasil dari sini. Kalian mungkin kalau ini sungguhan terjadi ya kalian punya market base yang berempati sama teman-teman di sana. Tapi market yang merasa dijulitin ya hilang gitu. Toh mereka pun tidak akan menyumbang banyak hal sama kalian. Gitu ya. Oke, yang kedua soal netizen. Seandainya ini terjadi, menurut gue sih sudahi aja ya. Seandainya ini beneran kasusnya dan kalian merasa tersinggung ya sudahi aja. Pertanyaan gue cuma satu sih. Emang seberapa terhinanya kita sih dengan hal itu? Gitu. Emang sampai sebegitu hinanya kah kita sampai bereaksi seperti liar gitu ya, liar banget sampai ke ranah pribadi di bawah-bawah. Kalau gue lihat komentarnya, wow, netizen Indonesia luar biasa ya kalau bersatu. Kayaknya kalau kita bersinergi membuat koruptor-koruptor itu jatuh, gue rasa bisa efektif ya. Kalau kita melihat hukum di negara kita kurang tajam sama koruptor, sebetulnya netizen bisa menghancurkan loh lingkaran bisnis mereka kalau mau gitu ya. Gue rasa sih begitu. Sama seperti pelaku pedofil mungkin yang perlu kita take down bersama-sama. Rasa-rasanya kalau kita berkumpul energinya seperti itu memberantas hal-hal yang buruk, rasa-rasanya gue yakin bisa banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Ternyata ya dengan hal sereceh espresso itu bisa mempersatukan banyak netizen gitu ya. Wah, pokoknya seru ya. Nah, yang kedua adalah kita kan nggak dirugikan secara finansial, tidak ada resiko keuangan ya di situ ya. Ya, gue ada contoh kasus dulu. Gue waktu di Pekanbaru bikin usaha bareng sama temen gue, kita bikin satu rekening di bank dan itu di launch prioritas ya, which is dimana di launch itu lu minimal mau buka rekening itu 500 juta minimal. Kalau lu 2,5 miliar itu soliter, itu di bank ya. Nah, momen itu ketika gue sama temen gue buka rekening baru di situ. Nah, ada satu temen gue nih dari Bogor nih. Dia tiba-tiba telepon marah-marah gitu. Wah, marahnya luar biasa, marah banget. Marahin karyawannya yang ada di Bogor. Dia di Pekanbaru saat itu sama gue di launch launchnya prioritas. Bla 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 bla, marah sampai seluruh ruangan. Lu tau dong kalau di launch prioritas itu kan ya tenang, hening, musiknya juga klasik gitu ya, bukan R&B gitu. Pokoknya profesional banget lah gitu suasananya. Tiba-tiba dia ada satu anak yang gua nggak tahu, nggak ngerti dia baru masuk atau gimana. Dia marah-marah, maki-maki karyawannya dengan bahasa yang menurut gua kurang asik didengar gitu ya. Setelah beres, gua sama temen gua satu lagi yang lagi buka rekening juga, aduh gua nggak enak gitu. Lu di ruang prioritas men. Akhirnya pas ternyata keluar, emang ada masalah sebesar apa sih sampai lu semarah itu? Ternyata gara-gara karyawannya salah ngasih kabel ya, atau kabel iPhone sama Android ke konsumennya gitu ya. Dan gua shock dong. Gila, hanya gara-gara kabel aja ya. Gua pikir kapal tongkangnya tenggelam di laut gitu sampai harus begitu. Ya jadi coba dipilah-pilah deh. Kita mau marah atau mau setersinggungnya itu dipilah-pilah lah gitu. Ruang hati kita nih ruangnya harus dibuka lebih lebar. Hal remeh-temeh tuh nggak perlu lah kita sampai sebegitunya ya. Itu menurut gua ya. Kalau menurut kalian ternyata itu ya silahkan lah ya. Jadi room for errornya harus diperbesar menurut gua. Jangan senggol dikit murka. Biasa aja gitu. Gue sih melihat sebagai, kalau gue sebagai orang customer yang dilayanin oleh baristanya lalu dijulitin seperti itu, biasa aja gue mah. Biarin gitu. Gue juga dulu nggak tahu bedanya espresso tuh kayak apa sama kopi. Gue pernah diajak sama bos gue ke Starbucks pertama kali tahun 2006 saat itu. Diajak ke Starbucks, Jo mau minum apa Jo? Dengan polosnya gue bilang mau espresso. Yakin lu espresso, kata bos gue. Pas gue keterima di situ, ternyata ya gue baru tahu espresso itu ya itu
nggak enak banget buat diminum ya. Jadi room for errornya dibuka lah, diperluas. Oke, yang ketiga, dari perspektif kita sebagai owner, gue sih jujur kalau seandainya ini asumsi gue ini terjadi sungguhan, memang tidak ada niatan ya, apalagi kalau lihat Google reviewnya sebegitu parahnya, gue rasa kita harus support mereka di masa-masa pandemi begini. Kita harus dukung, harus saling support, datengin. Gue bahkan menginfluence keponakan gue yang ada di Bandung, datang ke Rumah Sekara, belanja di sana, jajan di sana, support mereka. Itu yang gue lakukan. Jadi semangat ya, yang Bandung sekitarnya mampirin ke Rumah Sekara. Tapi seandainya asumsi kedua bahwa ini disengaja, ini sesuatu yang S3 marketing gitu ya, mungkin ini satu blunder ya menurut gue. Karena ada plus dan ada minusnya yang lumayan signifikan di era digital begini. Yang gue soroti adalah seandainya ini memang direncanakan oleh teman-teman Rumah Sekara, ya kalian akan punya market yang gede yang bersimpati sama kalian. Tapi kalau ada juga market yang kecewa dengan yang kelompok yang ngejulitin itu, yang di kolom komentar itu ya. Tapi kalian punya market yang bersimpati. Bagus banget menurut gue, viral sekali. Sukses kalian mendatangkan traffic yang begitu besar. Hanya saja dampak yang menurut gue paling parah adalah di Google reviewnya. Gue nggak tahu apakah kalian bisa mengganti, nanti bikin akun baru Google My Business-nya, minta di review ulang gitu ya. Tapi bintang 1 itu buat naikin rating lu ke 4,8, 4,6, gue rasa agak berat gitu. Butuh waktu yang super panjang lagi nanti buat teman-teman Rumah Sekara ya. Nah ini mungkin pelajaran buat teman-teman yang mau buka kedai kopi, dalam memilih konten ataupun beraktivitas di sosial media. Gue rasa jadi satu pembelajaran penting ya buat Rumah Sekara. Anyway, gue rasa gitu aja perspektif gue soal espresso ini. Jadi menurut gue seru banget kasusnya, dan kita bisa belajar sesuatu di sini sama-sama. Sorry kalau ada salah kata di video ini, mungkin teman-teman Rumah Sekara ataupun netizen yang merasa terhina gitu ya. Ayo sama-sama kita buka ruang untuk kesalahan untuk orang lain, lebih besar lagi, lebih luas lagi. Gue rasa gitu aja sih dari gue ya. Thank you udah ngedengerin, udah join di channel ini, di konten ini. Kalau ada pertanyaan, ada seputar hal-hal yang mau kalian bahas soal bisnis kedai kopi dan perintilannya, silahkan komen di below. Kita bisa bedah bareng, kita bisa bahas bareng. Jangan lupa join di workshop tanggal 25-26 September ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel